Akhir Desember 2025 bukanlah akhir tahun biasa. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, bulan ini tercatat sebagai penutup siklus besar, sebuah waktu ketika langit dan bumi bertemu dalam garis takdir. Para leluhur tidak pernah menganggap Desember sekadar penutup kalender. Mereka menyebutnya sebagai bulan panutup nasib, bulan di mana takdir lama ditutup dan takdir baru diturunkan kepada weton-weton tertentu. Dan pada akhir Desember 2025, getaran itu menguat secara tidak wajar. Angin malam terasa berbeda. Tidur terasa gelisah. Hati sering berdebar tanpa sebab. Dalam kitab Primbon disebutkan, nalika lintang pada petuk ing pucuk taun, ana siji weton sing bakal ketiban berkah tanpa duga. Weton itu adalah weton pon. Orang weton pon sejak lahir memang tidak diberi hidup yang ringan. Banyak di antara mereka harus berjalan pelan, tertahan, bahkan sering merasa hidupnya selalu datang belakangan dibanding orang lain. Namun justru karena itulah, weton pon disebut sebagai penyimpan energi akhir zaman. Di saat weton lain sudah menghabiskan jatahnya lebih dulu, orang pon menyimpan tabungan nasib di alam gaib, menunggu waktu yang tepat untuk dibuka. Dan waktu itu jatuh tepat di akhir Desember 2025. Dalam perhitungan primbon, akhir tahun ini membentuk titik pamungkas, tempat energi rezeki yang tercecer sepanjang tahun dikumpulkan lalu dialirkan kepada weton yang kuat menahan cobaan. Langit seakan berkata, "Saiki wayahem balekno apa sing tau ketahan." Banyak orang tidak sadar bahwa perubahan besar selalu diawali oleh tanda-tanda kecil. Bagi weton pon, tanda itu mulai muncul. Pikiran sering melayang tanpa sebab. Rasa lelah hidup berganti harapan samar. Ada dorongan kuat untuk bangkit. Seperti ada suara halus yang berkata, "Sebentar lagi." Ini bukan sugesti. Ini disebut dalam primbon sebagai isyarat langit sebelum nasib dibalikan. Akhir Desember 2025 adalah ambang batas. Satu kaki masih di nasib lama, satu kaki sudah menginjak gerbang emas masa depan. Dan ketika pintu itu mulai terbuka, hidup orang weton pon tak akan pernah sama lagi. Weton pon bukan weton biasa. Dalam primbon Jawa, pon disebut sebagai weton penyangga energi, yaitu mereka yang sejak lahir ditugaskan alam untuk menahan beban rezeki sebelum waktunya dibuka. Itulah sebabnya, banyak orang pon merasa hidupnya seperti jalan panjang yang menanjak, pelan, berat, dan seringkali penuh ujian yang tidak dimengerti orang lain. Namun para leluhur sudah mengingatkan, "Sing abot iku dudu hukuman, nanging simpenan." Energi pon bekerja diam-diam, tidak meledak seperti weton lain. Ia menyerap, menimbun, dan menyimpan getaran nasib dari waktu ke waktu. Dan bulan Desember adalah bulan di mana energi itu dipanggil keluar. Dalam perhitungan primbon, Desember adalah bulan penutup siklus, tempat energi yang tercecer sepanjang tahun dikumpulkan kembali ke pusat takdir. Ketika Desember bertemu dengan weton pon, terjadilah peristiwa langka yang disebut tumpukan pamungkas. Ini adalah kondisi di mana rezeki lama yang tertahan mulai bergerak. Usaha yang stagnan mendadak menemukan celah. Jalan hidup yang buntu mulai retak. Takdir seperti didorong dari belakang. Banyak orang pon tidak sadar bahwa selama ini mereka menyimpan daya ledak besar. Ibarat bendungan tua, semakin lama menahan air, semakin dahsyat saat pintunya dibuka. Primbon menyebut energi pon sebagai energi sabar yang berbuah emas. Akhir Desember 2025. Energi bumi dan langit sejajar tepat di garis pon. Ini bukan mitos. Ini adalah hitungan weton yang hanya muncul ketika akhir tahun. Energi bulan menyempurna. Getaran nasib menutup siklus lama. Saat kondisi ini terjadi, orang pon akan merasakan perubahan halus namun nyata. Bukan langsung uang yang datang, melainkan kesadaran batin yang berubah. Tiba-tiba, pikiran lebih jernih, keputusan lebih berani, rasa takut berkurang, keinginan untuk melangkah muncul kuat. Inilah tanda bahwa energi pon mulai aktif. Primbon menegaskan, nalika atine wis mantap,
bandhane bakal nutut. Artinya, ketika batin sudah siap, rezeki akan mengejar tanpa diminta. Karena itulah, orang pon yang paling cepat kaya bukan yang paling keras bekerja, melainkan yang paling selaras dengan energi bulan Desember. Jika Anda weton pon dan akhir-akhir ini merasa ada dorongan kuat untuk berubah, tidak lagi ingin hidup seperti sebelumnya, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorong maju, maka sadarilah, energi pon sedang bangkit. Dan ketika energi itu benar-benar meledak, hidup tidak bisa ditarik kembali ke keadaan lama. Dalam primbon Jawa, rezeki besar tidak pernah datang tanpa tanda. Leluhur selalu menegaskan bahwa sebelum nasib seseorang dibalikan, alam lebih dulu berbicara lewat pertanda halus. Dan untuk weton pon, akhir Desember 2025 adalah masa di mana tanda-tanda itu muncul beruntun. Tanda pertama adalah perubahan batin yang sulit dijelaskan. Orang pon yang selama ini pasrah, mendadak merasa tidak ingin hidup biasa-biasa saja lagi. Ada dorongan kuat untuk bangkit, seolah hati berkata, "Aku pantas lebih." Primbon menyebut ini sebagai kebangkitan rasa pantas, yaitu saat jiwa mulai siap menerima rezeki besar. Tanda kedua, hubungan lama muncul kembali. Orang yang sudah lama hilang kabar, teman lama, saudara jauh, atau relasi masa lalu, tiba-tiba menghubungi tanpa sebab jelas. Dalam hitungan primbon, ini bukan kebetulan. Ini disebut lintasan rezeki lewat manusia. Karena bagi weton pon, rezeki besar sering datang melalui perantara, bukan jatuh dari langit begitu saja. Tanda ketiga adalah mimpi yang terasa nyata. Banyak orang pon akan mengalami mimpi. Melihat emas, melihat air jernih mengalir deras, naik ke tempat tinggi, atau bertemu sosok tua yang memberi pesan singkat. Primbon menyebut mimpi ini sebagai pesan alam bawah sadar. Tanda bahwa gerbang rezeki sudah mendekat ke alam sadar. Tanda keempat, masalah lama mulai runtuh satu persatu. Hutang yang terasa mustahil, konflik yang menahun, atau kebuntuan hidup yang lama menekan, mendadak menemukan celah penyelesaian. Bukan karena usaha besar, melainkan karena energi takdir sudah berubah arah. Leluhur berkata, nalika alangan wiwit runtuh, iku tanda bandha wis nyedhak. Tanda kelima adalah getaran waktu yang aneh. Orang pon akan merasa waktu berjalan cepat. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Namun hasil kecil mulai muncul satu persatu. Ini pertanda bahwa alam sedang mempercepat jalur rezeki. Dan tanda terakhir, yang paling menentukan, adalah ujian emosi mendadak. Orang pon yang hampir masuk fase tajir seketika biasanya diuji dengan emosi mudah naik, godaan untuk menyerah, rasa ragu tepat sebelum peluang datang. Primbon menyebut ini sebagai ujian pintu emas. Barang siapa gagal menahan emosi, akan melihat peluangnya lewat begitu saja. Namun siapa yang mampu bertahan, akan menyaksikan hidupnya meloncat dalam waktu singkat. Jika Anda weton pon, dan akhir-akhir ini merasakan 3 atau lebih tanda di atas, maka pahamilah, Anda sedang berdiri di depan garis takdir baru. Bukan lagi pertanyaan akan kaya atau tidak, melainkan siap atau tidak menerima perubahan besar. Dalam primbon Jawa kuno, ada satu fase yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Fase ini disebut wulan mas, bulan emas. Bulan ketika nasib tidak lagi bergerak pelan, melainkan melompat jauh melampaui hitungan biasa. Dan bagi weton pon, akhir Desember 2025 ditandai sebagai wulan mas paling kuat dalam satu siklus hidup. Para leluhur menuliskan, yen wulan mas tumiba marang weton sing sabar, bandhane ora bakal nyuwun pamit. Artinya, ketika bulan emas jatuh pada weton yang mampu menahan ujian, rezeki akan datang tanpa izin, tanpa aba-aba, dan tanpa perlawanan. Pada fase ini, hukum hidup seakan berbalik arah. Apa yang dulu sulit, menjadi mudah. Apa yang dulu tertutup, mendadak terbuka. Apa yang dulu hanya angan, berubah menjadi kenyataan. Bagi weton pon,
Bulan emas bekerja dengan cara tidak masuk akal. Ada yang mendadak mendapatkan uang besar. Usaha kecil naik kelas dalam hitungan hari. Mendapat proyek, jabatan, atau kepercayaan besar. Hutang lama lunas tanpa direncanakan. Atau ditolong seseorang tepat di saat paling genting. Primbon menyebut ini sebagai rezeki lintang ketiban. Rezeki yang jatuh tepat di kepala orang yang sudah siap menerimanya. Yang menarik, orang Pon yang masuk fase ini tidak selalu bekerja lebih keras. Namun hasilnya justru melampaui kerja bertahun-tahun. Ini bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena energi lama akhirnya dilepaskan sekaligus. Bayangkan air yang tertahan lama di balik bendungan. Saat pintu dibuka, air tidak mengalir pelan, tetapi menghantam dan mengisi semua ruang kosong. Begitulah bulan emas bekerja. Namun Primbon juga menegaskan, bulan emas tidak berlangsung lama. Ia datang cepat, kuat, lalu pergi. Karena itu, orang Pon yang bijak akan cepat menangkap peluang. Tidak banyak ragu. Tidak menunda keputusan penting. Berani melangkah saat pintu terbuka. Leluhur mengingatkan. Bulan mas ora nunggu wong sing kebacut mikir. Artinya, bulan emas tidak menunggu orang yang terlalu lama berpikir. Di akhir Desember 2025, weton Pon yang sigap akan melompat ke garis hidup baru. Sedangkan yang ragu, akan melihat kesempatan itu lewat di depan mata. Inilah sebabnya, fase ini disebut momen sekali seumur hidup. Bukan karena tidak akan datang lagi, tetapi karena tidak semua orang berani menyambutnya. Dalam Primbon Jawa kuno, setiap rezeki besar selalu disertai ujian yang setara. Leluhur menegaskan, ketika pintu emas dibuka lebar, bahaya terbesar justru datang dari dalam diri sendiri. Bagi weton Pon, akhir Desember 2025 bukan hanya tentang datangnya keberuntungan, tetapi juga tentang kemampuan menjaga diri saat takdir berpihak. Primbon mencatat sebuah peringatan keras. Banda gede ora tau teka tanpa cobaan. Cobaan pertama adalah rasa sombong yang datang pelan-pelan. Ketika peluang mulai terbuka, ketika uang mulai mendekat, ketika orang mulai memandang berbeda, ego perlahan membesar tanpa disadari. Orang Pon yang lupa daratan, yang merasa semua keberhasilan murni karena dirinya, akan melihat rezekinya retak dari dalam. Cobaan kedua adalah nafsu pamer. Dalam fase bulan emas, banyak weton Pon tergoda untuk menunjukkan perubahan hidupnya. Primbon sangat keras soal ini. Rezeki yang diumbar terlalu cepat, akan mengundang iri, dengki, dan gangguan halus. Leluhur berpesan, sing disimpen bakal awet, sing diumbar bakal cepet entek. Cobaan ketiga adalah menolak peluang kecil. Banyak orang menunggu yang besar, padahal rezeki besar sering berawal dari pintu yang tampak sepele. Orang Pon yang meremehkan kesempatan kecil akan memutus sendiri jalur emas yang sedang terbuka. Cobaan keempat adalah menunda niat baik. Di fase ini, kebaikan memiliki daya pengunci rezeki. Sedekah, membantu orang lain, menepati janji, bukan sekadar perbuatan sosial, melainkan kunci penguat nasib. Primbon menyebutnya sebagai pengikat takdir. Barang siapa pelit saat rezeki mulai datang, akan melihat aliran itu melemah sedikit demi sedikit. Cobaan terakhir adalah emosi yang tidak terkendali. Ujian ini sering muncul tiba-tiba, kesalahpahaman kecil, pertengkaran sepele, atau keputusan yang diambil saat hati panas. Bagi weton Pon, satu keputusan emosional di fase ini bisa mengubah arah hidup secara drastis. Leluhur mengingatkan, sabar ing pucuk rejeki, kuat ing pucuk cobaan. Artinya, kesabaran justru paling dibutuhkan saat rezeki berada di puncaknya. Jika weton Pon mampu melewati fase ini dengan rendah hati, waspada, tidak gegabah, dan tetap bersih niatnya, maka pintu emas tidak akan menutup kembali. Namun jika gagal, rezeki itu akan pergi secepat ia datang. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membangunkan kesadaran.
Karena dalam primbon, yang paling berbahaya bukan kurang rezeki, tetapi salah sikap saat rezeki datang. Akhirnya, kita tiba di ujung penentuan. Dalam primbon Jawa kuno, ada satu momen yang tidak bisa diulang, yakni saat takdir sudah diturunkan namun belum sepenuhnya dijalani. Di akhir Desember 2025, Weton Pon berdiri tepat di garis tipis antara dua kehidupan, hidup lama yang penuh penantian, dan hidup baru yang menuntut keberanian. Leluhur menyebut fase ini sebagai petukan nasib, pertemuan manusia dengan keputusan langit. Di fase ini, alam semesta tidak lagi mengirim tanda. Ia menunggu pilihan. Diam, namun tegas. Bagi Weton Pon, energi yang sejak lama dikumpulkan kini telah dilepaskan. Bukan untuk dicoba-coba, melainkan untuk diputuskan. Primbon menuliskan, nalika wektu wis mutus, wong ora kena mundur. Artinya, saat waktu sudah memutuskan, manusia tidak boleh ragu. Karena ragu adalah bahasa lama, sementara Desember 2025 menuntut bahasa baru, keberanian. Banyak Weton Pon akan merasakan satu hal yang sama, ketenangan aneh bercampur ketegangan. Bukan takut, melainkan sadar bahwa hidup tidak bisa kembali seperti dulu. Pilihan-pilihan kecil kini memiliki bobot besar. Satu langkah maju bisa membuka jalan panjang kemakmuran. Satu langkah mundur bisa mengunci pintu yang sudah terbuka. Inilah sebabnya, Primbon menegaskan, takdir besar tidak dipaksa, tapi disambut. Menyambut berarti menerima perubahan tanpa menyangkal. Mengambil peluang tanpa menunda. Menjaga sikap saat hasil mulai terlihat. Tetap rendah hati ketika hidup mulai naik. Di fase ini, Weton Pon yang menang bukan yang paling pintar, melainkan yang paling siap melepaskan masa lalu. Leluhur mengingatkan, sing gelem ninggal lawang lawas, bakal oleh omah anyar. Siapa yang berani meninggalkan pintu lama, akan mendapatkan rumah baru. Akhir Desember 2025 adalah penutup sekaligus pembuka. Penutup dari masa tertahan, pembuka dari masa berlimpah. Dan jika Anda Weton Pon, mendengar naskah ini hingga akhir, merasakan getarannya di dada, maka pahamilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untuk melangkah. Takdir besar sudah diputuskan. Sekarang tinggal satu hal yang menentukan segalanya. Apakah Anda berani menerimanya, atau membiarkannya lewat selamanya? Jika Anda Weton Pon, dan naskah ini terasa menggetarkan hati, percayalah, itu bukan kebetulan. Semoga pesan Primbon ini menjadi penguat langkah, penerang jalan, dan pengunci rezeki yang sedang dibukakan untuk Anda. Jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda syukur atas ilmu dan pesan leluhur yang turun hari ini. Bagikan video ini kepada keluarga, saudara, dan sesama Weton Pon agar kebaikan dan keberkahan mengalir lebih luas. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia weton, takdir, dan pintu rezeki yang akan dibuka di video berikutnya. Tulis di kolom komentar, Pon siap menerima takdir baik, sebagai bentuk niat dan penguatan batin. Tetap rendah hati saat rezeki naik. Tetap waspada saat takdir berubah. Salam Primbon Jawa. Salam pengunci rezeki.